Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Putri Maharani dengan NIM 214782007PN 17253. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang digunakan untuk penilaian ujian akhir semester 2 Statistika Pertanian kelas B. Nah, ini merupakan jurnal yang kami gunakan, yaitu berjudul Analisis Tingkat Pendapatan Usaha Tani Alpukat di Kelompok Tani Kabupaten Semarang. Sebelum memasuki lebih lanjut, mari kita mengetahui dulu topik apa yang akan kita bahas. Yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua ada jenis data dan sumbernya, yang ketiga teknik sampling, yang keempat ada uji hipotesis, yang kelima ada kesimpulan. Nah, tujuan penelitiannya ini sendiri yaitu untuk mengetahui tingkat pendapatan usaha tani alpukat di Kecamatan Bandungan dan Sumowono, Kabupaten Semarang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kuantitas produksi, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dan harga jual alpukat terhadap pendapatan petani di Kecamatan Bandungan dan Sumowono, Kabupaten Semarang. Nah, ini merupakan jenis data dan sumbernya. Jadi jenis datanya yaitu data primer dan sekunder. Nah, data primer ini terdiri dari pendapatan, jumlah produksi, biaya produksi, harga jual alpukat, dan teknik budidaya alpukat dengan melakukan wawancara secara langsung, serta observasi penelitian di lapangan. Jadi sumbernya itu melalui wawancara secara langsung serta observasi peneliti di lapangan. Nah, yang kedua itu ada data sekunder. Nah, data sekunder ini berupa data pendukung. Di antaranya data keadaan umum lokasi penelitian yang diperoleh dari data kecamatan, Badan Pusat Statistika, dan Dinas Pertanian. Kemudian alasan pengumpulan data. Nah, alasan pengumpulan data ini tuh berdasarkan observasi yang dilakukan pengelolaan usaha tani itu yang oleh petani belum dikelola dengan baik, sehingga perlu pendapatan yang terperinci dari semua usaha atau pengorbanan petani terhadap budidaya alpukat. Maka kajian pendapatan usaha tani alpukat diperlukan supaya petani dapat mengetahui besarnya keuntungan yang didapatkan. Kemudian, nah, teknik samplingnya. Teknik samplingnya akan kita bahas nanti. Ada metode dasar, penentuan sampel, dan pengambilan sampel. Kita mulai dulu dari metode dasar. Nah, metode dasar yang digunakan adalah metode survei. Metode survei sendiri merupakan metode pendekatan pengumpulan data dengan mengambil karakteristik atau ciri-ciri dari sebagian unit pengamatan yang diambil dari suatu populasi. Nah, penelitian melalui survei digunakan sebagai penjajakan deskriptif, menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis, evaluasi, prediksi, penelitian operasional, dan pengembangan indikator-indikator sosial. Kemudian penentuan sampel. Nah, penentuan sampel ini menggunakan teknik purpose sampling. Nah, teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang didasari oleh pengetahuan peneliti itu sendiri dalam memilih partisipan dalam penelitian. Jadi, pengetahuan peneliti itu sendiri dalam memilih partisipan dalam penelitian. Nah, teknik ini tuh mengharuskan peneliti untuk menetapkan ciri khusus yang dimiliki oleh partisipan sehingga sesuai dengan tujuan penelitian. Terus pada kasus kali ini, nah, ciri khusus yang dihendaki peneliti adalah petani yang memiliki tanaman alpukat yang sudah berproduksi serta melakukan usaha tani alpukat secara intensif. Pengambilan sampel. Nah, pengambilan sampel ini digunakan dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memungkinkan setiap elemen pada populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Nah, metode yang digunakan dalam pengaplikasian simple random sampling pada kasus ini adalah melalui nomor undian secara acak. Uji hipotesis. Sebelum memasuki lebih lanjut, di sini kita ketahui dulu ya definisi uji hipotesis. Nah, uji hipotesis merupakan suatu proses untuk melakukan evaluasi kekuatan bukti dari sampel yang digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan terkait dengan populasinya. Nah,
uji hipotesis ini tuh ada beberapa jenis, yaitu yang pertama ada uji one sample t-test, yang kedua ada analisis regresi linear berganda, yang ketiga ada uji F. Uji F ini serempak, dan uji T ini parsial. Nah, yang pertama kita bahas dulu yaitu uji one sample t-test. Merupakan uji yang digunakan untuk menguji beda suatu kelompok dengan membandingkan suatu nilai tesnya yang berupa tingkat suku bunga bank. Tingkat keuntungan usaha tani alpukat dapat diuji beda dengan pembandingan profitabilitas usaha petani dengan suku bunga bank. Suku bunga bank deposito yang digunakan yaitu Bank BRI sebesar 5,5%. Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Nah, yang berikutnya yaitu adalah hasil uji one sample t-test. Nah, di sini sudah di dalam jurnalnya sudah terdapat tabelnya ya. Nah, berdasarkan tabel tersebut itu dapat dilihat jika hasil uji one sample t-test dengan test value suku bunga sebesar 5,5% yaitu diperoleh signifikansi 0,044. Hal tersebut berarti nilai signifikansi lebih kecil dari tahap signifikansi 5%, yaitu 0,044 lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa usaha tani alpukat yang dilakukan oleh petani menghasilkan pendapatan yang menguntungkan karena lebih kecil ya, 0,044-nya lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya ada analisis regresi linear berganda, dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, variabel bebasnya ini tuh terdiri dari X1 yaitu jumlah produksi, X2 biaya tenaga kerja, X3 biaya pupuk, X4 harga jual. Nah, variabel terikatnya adalah Y atau pendapatan bersih petani alpukat tersebut. Nah, analisis pengaruh ini menggunakan regresi linear berganda dengan uji T dan uji F. Nah, model analisis regresi linear berganda menggunakan rumus sebagian berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 dikali 1 tambah B2 dikali 2, B3 dikali 3, dan B4 dikali 3 ditambah E. Maksudnya dan seterusnya seperti itu. Nah, hasil analisis regresi linear berganda di sini tuh sudah terdapat tabel ya di jurnalnya itu. Nah, berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi itu terbentuk Y sama dengan min 3,035 107 ditambah 0,634 dikali 1 ditambah 0,222 dikali 2 ditambah 0,075 dikali 3 ditambah 0,346 dikali 4. Nah, berdasarkan persamaan diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel jumlah produksi sebesar 0,634 bernilai positif. Nah, jika jumlah produksi bertambah 0,634 kilo, maka pendapatan bersih petani alpukat akan meningkat sebesar 0,34 rupiah begitu ya. Terus selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel biaya tenaga kerja sebesar 0,22 bernilai positif. Nah, itu tuh diartikan bahwa jika nilai tenaga kerja bertambah 0,22 rupiah, maka pendapatan bersih petani alpukat akan meningkat sebesar 0,22 rupiah seperti itu. Nah, selanjutnya ada nilai koefisien regresi variabel harga jual sebesar 0,346 bernilai positif. Itu juga diartikan jika harga jual meningkat 0,34 ribu rupiah, maka pendapatan bersih petani alpukat akan meningkat 0,346 seperti itu. Kemudian yang ketiga ada uji F. Nah, definisi dulu ya. Definisi uji F itu adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara serempak antara variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini tuh parameter yang digunakan dalam uji F, yaitu membandingkan hasil signifikansi lebih kecil dari 5% taraf signifikansi seperti itu.
Nah, kemudian ada hasil UJF. Nah, berdasarkan tabel yang ada di jurnal, itu menunjukkan bahwa hasil UJF diperoleh nilai F hitung sebesar 123,347 dengan nilai signifikansi sebesar 0,00. Kurang dari 0,05 ya, berarti nilai F tabel sebesar 2,64 dari perhitungannya K sama dengan 4, taraf signifikansi 0,05, dan DF sama dengan N min K min 1. Jadi ada 40 min 4 min 1 itu hasilnya adalah 35. Diperoleh F tab. Jadi kemudian diperoleh F tabel sebesar 2,64. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa signifikansi 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, ada pengaruh secara serempak antara jumlah produksi, biaya tenaga kerja, biaya pupuk, dan harga jual. Jadi, terdapat pendapatan bersih petani alpukat, atau biasanya itu berupa Y, seperti itu. Nah, kemudian itu uji T. Nah, uji T ini tuh dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian parameter yang digunakan dalam uji T yaitu membandingkan hasil signifikansi kurang dari 5%, atau biasanya itu merupakan taraf signifikansi, seperti itu. Nah, hasil uji T ini yang pertama ada pengaruh jumlah produksi atau X1 terhadap pendapatan bersih. Diperoleh nilai T hitung untuk variabel jumlah produksi adalah 10,664 dan taraf signifikansi 5%, diperoleh T tabel sebesar 1,685. Dari perhitungan DF yang tadi itu yaitu 40 min 1 sama dengan 39. Nah, dan taraf signifikansi ini tuh ada 0,05, diperoleh T tabel 1,685. Yang artinya nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 10,664 lebih besar dari 1,685. Nilai signifikansi T kurang dari 5% atau 0,00, itu artinya jumlah produksi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani. Dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis bahwa ada pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan bersih petani yang diterima. Jadi sehingga hipotesis bahwa ada pengaruh jumlah produksi terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Nah, yang kedua yaitu pengaruh biaya tenaga kerja terhadap pendapatan bersih. Ya, berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai T hitung untuk variabel biaya tenaga kerja adalah 2,475 dengan taraf signifikansinya yaitu 5%, diperoleh tabel T sebesar 1,65 dari perhitungan DF 40 min 1 yaitu 39, dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh T tabel 1,686. Nah, nilai hitung lebih kecil dari T tabel yaitu 2,475, lebih besar dari 1,685, seperti itu. Nah, nilai signifikansi T kurang dari 5% yaitu 0,018 diartikan biaya tenaga kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani. Dapat disimpulkan pula bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Ya, itu tuh ya yang berarti hipotesis bahwa ada pengaruh biaya tenaga kerja terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Jadi apa yang pertama tadi itu dapat diterima, terus yang kedua ini yang biaya tenaga kerja juga diterima. Yang ketiga ada pengaruh biaya pupuk terhadap pendapatan bersih. Nah, berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai T untuk variabel biaya pupuk adalah 0,910. Dapat dengan taraf
dan dengan taraf signifikansi 5% diperoleh T-tabel sebesar 1,685 dari perhitungan DF yang sama 40 min 1 sama dengan 39 dan taraf signifikansi 0,05 diperoleh tabel 1 diperoleh T-tabelnya itu tadi yaitu 1,685. Jadi nilai T hitung lebih kecil daripada T-tabel yaitu 0,910 kurang dari 1,685. Nah, nilai signifikansi T lebih dari 5% yaitu 0,369. Nah, menandakan bahwa biaya pupuk tidak mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikansi terhadap pendapatan bersih petani, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa H0 itu diterima dan sedangkan H1-nya ditolak, sehingga hipotesis bahwa ada pengaruh biaya pupuk terhadap pendapatan bersih petani itu tidak terbukti. Seperti itu. Yang keempat ada pengaruh harga jual terhadap pendapatan bersih. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh T hitung untuk variabel dari X4 adalah 5,521. Dan dengan taraf signifikansi 5% masih sama diperoleh T-tabel sebesar 1,685 yang artinya T hitung lebih besar daripada T-tabel yaitu 5,521 lebih besar dari 1,685. Nah, nilai signifikansi T kurang dari 5% yaitu 0,00. Artinya, harga jual mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bersih petani. Nah, dapat disimpulkan pula bahwa H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa ada pengaruh hasil jual terhadap pendapatan bersih petani dapat diterima. Nah, jadi yang tidak dapat diterima tadi, yang H0-nya diterima dan H1-nya ditolak itu tadi hanya pengaruh biaya pupuk saja. Kemudian kita memasuki kesimpulan. Nah, rata-rata pendapatan bersih usaha tani alpukat yang diusahakan petani sebesar Rp32.881.705 sehingga diperoleh profitabilitas sebesar 7,72%. Nah, pendapatan bersih petani alpukat lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan suku bunga bank. Terus, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan bersih petani alpukat, yaitu jumlah produksi, biaya tenaga kerja, dan harga jual. Sementara itu yang tidak berpengaruh, yaitu tadi biaya pupuk. Nah, kemudian ada margin of error nih. Nah, margin of error atau margin kesalahan menunjukkan perkiraan persentase atau perkiraan interval yang mengelilingi tebakan yang terkait dengan nilai sebenarnya dari populasi. Jadi, margin of error ini dapat membantu mengidentifikasi seberapa akurat sampel dari populasi tertentu. Jadi, margin of error ini paling sering digunakan juga untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan melalui survei. Jadi, tidak misal kita mensurvei populasi yang terlalu banyak, jadi kita dapat menggunakan margin of error ini untuk lebih mengetahui seberapa akurat sampel yang digunakan dari populasi tersebut. Nah, di sini terdapat rumus Slovin, yaitu sebuah rumus atau formula yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Nah, rumusnya yaitu N sama dengan N besar per 1 plus N besar dikali alfa kuadrat. Nah, N kecil ini yaitu ukuran sampel, alfa yaitu margin of error, dan N besar ini adalah ukuran populasinya. Nah, di sini juga terdapat soal yaitu apakah arti dari 5% jika diketahui jumlah anggota dari populasi adalah 1000, tentukan jumlah sampel yang diperlukan. Nah, itu berarti diketahui kan bahwa N besarnya yaitu 1000, yaitu populasinya 1000, dan alfanya atau margin of error-nya sendiri ini yaitu 5% atau 0,05. Nah, caranya menggunakan cara yang tadi yaitu menggunakan rumus Slovin, yaitu N sama dengan N besar per 1 per N besar dikali alfa kuadrat. Nah, terus kita masukkan angka-angkanya 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,05 kuadrat. Jadinya 1000 per 1 plus 1000 dikali 0,0025
kemudian jadi kemudian 1000 dikali 0,025 yang bawah jadi 1000 per 1 plus 2,5, kemudian N sama dengan 1000 per 3,5. Nah, dapat ditemukan hasil yaitu 285,7 atau dapat dibulatkan menjadi 2,86. Seperti itu. Nah, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Kemudian, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.